kita akan naikkan satu pujian nomor 415. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian pujian nomor 415 ayat 1, 2, 3, dan 4. Mari kita bangkit berdiri. Masih tetap janji Tuhan. 2, 3. Masih tetap janji Tuhan, walau yang lain runtuh, sabdanya yang dinyatakan tinggal tetap Mari kita arahkan hati kita sama-sama setelah menyanyikan lagu pujian. Lagu pujian pertama kita nyanyikan Masih Tetap Janji Tuhan. Semua lagu-lagu yang kita nyanyikan memberikan kekuatan. Itulah pentingnya kita bernyanyi. Masih tetap janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Itu yang dikatakan oleh Yosua sampai pada akhir hidupnya. Dia bilang walaupun bangsa Israel mau meninggalkan Tuhan, tapi dia dan keluarganya, dia berani menantang ratusan jutaan orang Israel. Kalian boleh pergi kemana menyembah Tuhan di balik sungai Efrat sana, artinya kembali ke zaman dewa-dewa dulu. Tapi aku dan keluargaku
mau di apapun tetap mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Itu Yosua. Sehingga kenapa dia bisa begitu? Karena Tuhan bilang, renungkan firman Tuhan siang dan malam, kau akan sukses. Satu-satunya di Alkitab yang mengatakan tentang sukses terdapat di Yosua 1 ayat 8. Di situ dikatakan beruntung. Tetapi teks yang King James itu sukses, berhasil. Artinya tidak ada kemungkinan gagal. Ini kan Tuhan yang bilang. Ini kan luar biasa. Kenapa kita gagal? Nah, tentu kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Kenapa saya gagal? Saya mengalami kegagalan juga. Kita harus bertanya. Baik, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita ambil dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 3, Perjanjian Lama. Yehezkiel pasal 3 ayat 9 dan 11. Mari kita bangkit berdiri sambil membaca. Ayat yang ke-9 sampai yang 11, saya yang ke-9, saudara-saudara yang ke-10, dan kita bersama-sama menutup dengan yang ke-11. Kalau sudah mendapatkan Yehezkiel itu sesudah Yeremia. Yehezkiel itu sesudah Yeremia. Kalau sudah mendapatkan, mari kita berdiri menghormati firman Tuhan yang hidup, yang membuat orang sakit sembuh, yang membuat orang lemah dikuatkan. Yehezkiel pasal 3 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan yang ke-9, saudara-saudara sekalian membaca yang ke-10, dan kita tutup bersama-sama yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Silakan. Selanjutnya firman-Nya kepada hai anak manusia, lihatlah segala yang akan berfirman kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Sama-sama 3. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Silakan dulu. Tuhan, kami siap saat ini mendengarkan yang Engkau suruh. Hamba hanyalah hamba, tidak ada kekuatan apa-apa. Kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong hamba Tuhan. Jemaat ini yang berkati mereka Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan, juga puji-pujian yang telah naik kepadamu, betul-betul kami naikkan dengan hati yang tulus, sehingga berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, karena diminta, maka saya kasih tema khotbah ini, khotbah pada zaman penyesatan. Khotbah pada zaman penyesatan. Kenapa saya mengatakan khotbah pada zaman penyesatan? Pada masa Yeremia, Yehezkiel maksud saya, penyesatan itu baru berlangsung di sekitar daerah Mediterania Timur Tengah, Babylon, Irak, yang sekarang Irak, Israel, dan seterusnya. Dikatakan seperti batu intan yang keras daripada batu. Kuteguhkan hatimu Yeremia, jangan takut kepada mereka, jangan gentar melihat muka mereka. Ada mungkin pada waktu itu akan ada yang mencemooh, ada sinis mendengar Yeremia, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Berikutnya Tuhan mengatakan, temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan, baik mereka mau dengar atau tidak. Tuhan sudah mengiming kepada Yeremia bahwa Yehezkiel, kalau mereka tidak benar, gak usah peduli.
Yang penting saya sudah mendengar kamu, dan mereka dengar atau tidak, mereka akan mengalami risiko dari hasil perbuatan mereka. Yehezkiel adalah seorang rasul dan nabi. Dia hidup di zaman pembuangan ke Babylon. Dia mempunyai istri, berarti ada keluarga. Bersama Daniel menjadi tawanan dibawa ke Babylon pada tahun 597 BC. BC itu before Christ, artinya sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi kalender orang Kristen selalu mengajak kepada tahun pertama Tuhan Yesus lahir dan seterusnya sampai sekarang 2000 tahun. Jadi kalau dibilang 597 BC berarti 597 itu sebelum Tuhan Yesus lahir. Berarti kalau sekarang 2000 sekian, berarti 2500 tahun Tuhan menyuruh Yeremia menjadi rasul. Ia menubuatkan tentang, Tuhan menyuruh dia menubuatkan tentang pemulihan Israel ke tanah perjanjian yang sekarang jadi diperdebatkan di seluruh dunia, yang dibilang itu tanah Palestina dijajah oleh Israel. No, Israel tidak jajah Palestina. Itu tanah milik Tuhan, sertifikatnya ada di surga. Baca Kejadian 15 dan Kejadian 17. Itu saya sebutkan terus menerus di apa namanya, di internet. Karena orang mau mengesampingkan, kita harus berbicara seperti yang Tuhan suruh, bahwa itu dijajah oleh Israel, Palestina. No, Palestina, Israel tidak jajah Palestina. Ya. Berbicara tentang penderitaan yang akan mereka alami, zaman masa Armageddon, itu kabarnya itu peperangan, seluruh dunia akan menyerbu Israel pada satu saat, tidak akan lama lagi. Ya. Baru kelahiran kembali Israel. Jadi sejak dahulu sunat di dalam daging, Tuhan menuntut mereka sunat di dalam hati. Ketika mereka dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia, itu akan terjadi, sudah tidak lama lagi. Kelahiran kembali. Silakan baca di Yesaya 36. Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, mereka akan dipulihkan. Jadi Israel sekarang 90% belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan menjelang dia datang, mereka akan bertobat secara bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, objek utama Yehezkiel memberikan teguran di dalam pembuangan kepada siapa? Kepada bangsa umat pilihan. Ini umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan, dia pilih, dia bilang seperti biji matanya, tetapi mereka membelakangi dia, memberontak kepadanya, sehingga Tuhan menghukum mereka dan dibuang. Dan ada suatu bangsa yang datang dari utara menjadi alat penghukuman. Tuhan memakai bangsa Babylon, Nebukadnezar, untuk menghukum mereka. Luar biasa Tuhan menghukum mereka. Dia memakai bangsa yang tidak kenal Tuhan, menghukum umat pilihan Tuhan. Disinilah Yehezkiel dituntut untuk menyampaikan. Pada waktu itu usia Yehezkiel 25 tahun waktu dia ditawan ke Babel. Saya mengutip, ada banyak hamba-hamba Tuhan tidak ada perasaan segan mengutip dari khotbah-khotbah yang 100-200 tahun yang lampau. Dr. Hymers kutip khotbah Spurgeon. Spurgeon dikatakan Prince of Preacher, pangeran pengkhotbah, karena dia mengkhotbahkan sesuai dengan Yeremia, tidak pusing orang mau terima apa tidak, saya harus mengatakan apa yang Tuhan suruh. Dia mengatakan pada masanya ini merupakan periode kesalahan. Sekarang ini orang berpikir bahwa pengkhotbah harus berbicara lembut. Seluruh dunia hari ini, kalau Anda tertarik dengan Tuhan datang, lihatlah, rata-rata mereka berbicara tentang berkat datang, pasti berkat, God bless you. Setiap hari ada itu. Kalau Tuhan datang, apakah ada God bless you? Dia tidak akan bawa God bless you. Dia akan datang bawa hukuman bagi setiap orang yang tidak percaya. God bless you itu sudah terjadi sejak Tuhan mau naik ke surga. Aku, di mana itu tertulis? Aku akan menyertai engkau sampai dunia ini berakhir. Matius 28 ayat 20.
kalau kita mengikuti perintah Tuhan. Otomatis berkat Tuhan menyertai. Objek khotbah menurut Spurgeon yang dikutip oleh Dr. Hymers, ya, haruslah memperingatkan orang berdosa, OTP, saya bilang orang tidak percaya, ya, anak-anak muda, seberapa banyak yang ada, agar melarikan diri dari murka Allah. Jangan menunggu waktu. Tiba-tiba Tuhan datang, selesai. Anda tidak percaya Yesus, selesai, masuk neraka. Itu khotbah yang disampaikan Spurgeon, dikutip Dr. Hymers dan banyak pengkhotbah lain 200 tahun lampau. Dia mengatakan, Spurgeon, saya tidak menggunakan kata-kata indah bersenandung agar orang terbangun dari tidur nyenyaknya. Saya harus memanggilnya dengan suara keras, jelas, sampai ia kaget terbangun, untuk menyatakan kalau Anda tidak menyerahkan diri kepada Yesus, mencemooh dia, ya seperti sekarang dunia Indonesia khususnya banyak mencemooh Yesus, mengatakan dia adalah Nabi Isa. Saya bilang, Nabi Isa itu apa artinya? Ada artinya enggak? Mau disamakan dengan Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat. Tidak ada artinya Nabi Isa. Orang di sana, di luar sana, hamba oh ya, Nabi Isa sama dengan dia. No, tidak ada itu. Yesus itu artinya Yesus Juru Selamat diurapi, Mesias yang diurapi. Apa arti Nabi Isa? Ini penting. Jadi kita tidak boleh takut untuk menyampaikan sesuatu. Mereka mencoba membelokkan arah Alkitab yang sudah 6.000 tahun yang lalu ditutup sama Rasul Yohanes pada saat dia berada di Pulau Patmos abad pertama. Baku bahwa Yesus itu tidak ada di kata Nabi Isa. Tapi sayang sekali banyak hamba Tuhan masih bilang Nabi Isa. Saya bilang ini paham nggak dia tentang kejadian sampai ahli, sampai wahyu tentang firman Tuhan? Kalau Anda paham, Anda tidak pakai Nabi Isa. Itu bukan bahasa Alkitab Tuhan. Nah, itu yang pertama. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau tidak, ya, penyesatan doktrin. Saya kasih tema khotbah pada zaman penyesatan. Nanti kalau siapa memang harus tulis itu. Ya. Penyesatan ya, sudah terjadi sejak 1000 tahun. Yang dikatakan apa namanya? Saya lupa. Ya. Zaman kegelapan, the dark ages of the church. Zaman kegelapan gereja. 1000 tahun sudah terjadi dari bahkan Yeremia. Tapi penyesatan yang Tuhan sebutkan di Matius 24 itu menyangkut penyertaan seluruh dunia menjadi sesat. Ya. Martin Luther 1517 ingat, dia mencoba meluruskan penyesatan itu, tapi malah dia kejar-kejar untuk dibunuh, yang disebutkan Bapak Reformasi. Puncak penyesatan di saat generasi yang kita hidup hari ini, generasi hari ini. Daftar pertama penyesatan telah Tuhan peringatkan di mana? Coba saya bertanya, di mana daftar penyesatan pertama yang Tuhan telah tetapkan? Saya kasih arahkan di Matius berapa itu? Matius 24. Di mana itu? Matius 24 ayat, coba lihat 1-2 ayat 3, apa dia bilang di situ? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini list pertama, daftar pertama dari Matius 24. Ya. Ya. Banyak akan muncul menyesatkan banyak orang, bukan sedikit saudara. Sekarang ada 1 lebih miliar, 2 miliar orang, ada 3 miliar, 4 miliar disesatkan. Dari seberang sana mereka mengklaim mereka punya 1 miliar orang. Di tempat lain bilang 1 miliar lebih, 2 miliar, 3 miliar. Belum lagi penyesatan di dalam gereja yang sama. Ya. Jadi tidak semua yang akan ke surga karena penyesatan. Sekali lagi diingatkan oleh Hymers, dia rindu dengan doa kiranya Yehezkiel dan Spurgeon mengirim orang-orang untuk mengejutkan di dalam gereja.
bukan yang membujuk-bujuk supaya orang datang penuhi gereja. Ini Spurgeon. Tapi pengkhotbah dengan suara keras sampai pendengarnya kaget dan terbangun, bahwa kalau saudara tidak bertobat, upah dosa maut, di sanalah saudara akan berada. Memaksa, memeriksa hati nurani orang berdosa sampai ia sungguh-sungguh sadar dan dosanya. Itulah yang harus disampaikan. Itulah yang dibutuhkan gereja. Pengkhotbah yang berani menyuarakan kalau saudara segera diselesaikan dosa sebelum terlambat. Sebelum terlambat, kapan itu sebelum terlambat? Lihatlah keliling kita. Saya berkhotbah beberapa bulan yang lalu, bulan Mei, hari kenaikan Tuhan. Dia naik ke surga, menunjukkan dia Allah yang berkuasa. Dan apa dia bilang? Dia akan turun. Artinya jadwal berikutnya di timeline, dia akan datang kembali. Tidak ada lagi bilang yang lain kecuali saat ini dia akan datang kembali, dan sudah kelihatan. Seluruh dunia hamba-hamba Tuhan yang rindu melihat. Berapa tahun Israel tidak nongol? 2000 tahun lebih. Tiba-tiba dia nongol. Di zaman kita dibilang generasi ini tidak akan hilang sebelum mereka menyaksikan Israel timbul. Sekarang dia timbul. Seluruh dunia mulai pulang. Back to the land of the promised land. Mereka kembali. Terakhir dari Ukraine, dari perang Ukraina dan Soviet, mereka kembali. Ya, kita bilang begitu. Aku akan mengumpulkan mereka dari seluruh dunia, dari ujung utara, dari ujung timur. Kita yang melihat sekarang, Alkitab bilang, kita akan menyaksikan itu. Nah, kalau kalian sudah menyaksikan itu, dikatakan di Matius 24 bahwa ingat, waktunya sudah dekat. Penyesatan yang paling pertama di list Tuhan bilang, waktunya sudah dekat, dan Israel. Sekarang kita bertanya, apa sikap seorang pemberita Injil? Apa sikap saya? Apa sikap orang-orang Kristen, saudara dimanapun berada di zaman penyesatan ini? Penting saudara, kita harus tahu, seberapapun yang hadir di sini, itu adalah berarti Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara untuk menyampaikan, tidak perlu takut. Jawabannya tidak harus takut menyatakan upah dosa adalah maut. Kalau hari ini saudara tidak bertobat, nerakalah tempat saudara. Jarang, coba kita lihat di internet, yang dibicarakan berkat, perpuluhan, harus datang ke gereja, penuhi, dan sebagainya. Doktrin yang sangat kacau, bahkan sesama dikatakan pendeta, sungguh memalukan. Berbicara tentang berapa uang digelapkan, berapa sampai masalah-masalah moralitas seksual. Menyedihkan sekali. Tentu kita tidak melihat mereka punya kelakuan. Kita hanya melihat inilah kesesatan yang sedang berlangsung, menunjukkan tanda-tanda Tuhan. Nah, mari sekarang kita lihat. Mari kita coba baca lagi Yeskiel 3 ayat 9. Saya akan membacakan, saudara. Anda baca. Yeskiel 3 ayat 9. Ya. Ini Tuhan yang suruh. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Jangan takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya. Ya. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Berarti Tuhan sudah melihat di zaman pada masa itu, dan berlangsung sejarah umat kekristenan, akan ada banyak orang yang berlaku sinis, yang tidak mau mendengarkan 30 menit, bahkan 1 jam sekalipun. Lebih banyak berapa jam saudara membuka HP, lebih indah di sana berbagai hal. Tuhan sudah bilang lebih dulu, ya. Mereka adalah kaum. Itu terjadi dalam umat pilihan, bukan di luar, bukan di keluar sana, bukan di tempat lain. Itu terjadi di umat pilihan, artinya itu terjadi di dalam gereja hari ini. Orang-orang akan sinis ketika seorang membicarakan tentang Yesus juru selamat, bukan soal berkat, dia akan datang kembali. Baru kita balik ke Yeskiel 3 ayat 8. Saya bacakan. Saya pun belajar dari sini. Saya tidak tahu kenapa saya ambil ini, karena tergerak ya, sebelumnya. Lihat ayat 8. Aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, luar biasa, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Ya.
orang-orang yang berkepala batu. Kalau kita melihat siapakah orang yang kepala batu ini, kita mundur ke ayat yang ke-7. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Saya berpikir begini, betapa Tuhan mencurahkan hatinya. Hati Tuhan dicurahkan kepada dirinya. Mereka tidak mau mendengar aku, mereka bukan mendengarkan engkau, mereka tidak mau mendengarkan aku. Betapa itu hati Tuhan, luar biasa ya. Padahal dia ingin supaya mereka sukses, berhasil seperti yang dikatakan di dalam Yosua. Dan demikian pun dengan kita. Ini orang Israel, umat pilihan Tuhan. Dan ini akan terjadi di dalam jemaat, dimanapun jemaat berada. Kita ingat Esau, ketika sudah dikasih berkat kesulungan, dia lecehkan itu dengan apa? Apa itu? Sop. Hanya sop. Kalau sekarang mungkin cuma 10.000 atau katakanlah 100.000 perak. Kalau pengen beli di Lapo itu 100.000. Dia lecehkan. Tuhan lepas dia. Tuhan lepas. Bangsanya hilang. Itu maksudnya janganlah kita melalaikan yang Tuhan suruh. Matthew Henry banyak sekali penguraiannya tentang firman Tuhan dipakai oleh hamba-hamba Tuhan seluruh dunia, termasuk Spurgeon, Hymers, dan banyak. Dia mengatakan orang tidak mau mendengar Yehezkiel. Dia hidup 200-300 tahun, 400 tahun sebelumnya. Matthew Henry. Orang tidak mau mendengar Yehezkiel ketika ia menyampaikan firman Allah. Yehezkiel itu seorang penakut, dia pemalu, ya. Tapi kuasa Tuhan memberikan dia Yehezkiel menjadi kuat. Sama dengan hari ini, menghadapi orang-orang yang acuh sinis, jangan takut, tidak usah malu. Saya terus berdoa ketika bertemu dengan ada orang yang saya temui, 3 keluarga ini. Bahkan kemarin saya disempatkan bertemu dengan teman-temannya. Ini keluarga yang saya sedang menginjili. Saya bilang saya nggak ikut kumpulan. Oh, datang. Saya datang. Asap, rokok. Ini orang bilang mereka telah bertobat. Kalau saya tidak tegas, saya mati. Asap rokok itu menurut dokter mati kepada orang-orang yang sakit jantung. Bukan yang menghirup asap rokok itu pun akan mengalami kematian. Akhirnya saya diberikan keberanian. Jauh dari mereka saya duduk. Mereka duduk di situ. Kenapa? Saya nggak bisa cium asap rokok. Saya tunjukin ini. Sekarang saya bertanya, kalau dokter bilang Bapak masih isap rokok dan besok Bapak mati, mau nggak? Saya harus bilang begitu. Saya harus bilang juga saya perokok dulu. Jauh dari tahun dari pemuda saya udah perokok. Sekarang kalau Tuhan bilang Bapak mati atau dokter bilang Bapak mati kalau masih merokok, mau nggak? Maka diam. Jadi berontak keras kepala yang akan membawa orang ke neraka. Bapak Ibu Saudara sekalian, Dr. Martin Lloyd Jones juga hidup, sudah almarhum kalau tidak salah. Dia juga mengutip khotbah dari George Whitefield. Whitefield ini baru umur 25 tahun, belum berkeluarga. Jadi jangan alasan kalau orang berkeluarga tidak boleh jadi pemimpin. Dia berkhotbah di gereja Inggris yang tidak boleh orang berkhotbah selain gereja Inggris, Anglikan, di mana raja atau ratunya kepala gereja. Ya. Dia berkhotbah. Ya. Di dalam biografi pertobatannya itu Martin Lloyd Jones dikatakan tidak pernah ada seorang pemuda di gereja Inggris yang berkhotbah seperti Whitefield. Dan apa akibatnya? Bishop itu pemimpin gereja, dan diakon itu diakonos, diakon, dikejutkan oleh semua deskripsi yang dia sampaikan sampai mereka marah. Kepada teman, Whitefield bilang, besok saya mau berkhotbah lagi di Saint Mary the Crypt, di gereja Saint Mary. Saya akan pasti membuat orang-orang marah. Saya harus berbicara menentang mereka walaupun saya masih muda.
saya harus tegas menyatakan kebenaran, atau saya tidak lagi akan menjadi hamba Kristus yang setia. Dan kita tahu Whitefield ini yang dikirim WA kepada saya oleh seorang teman yang sekarang sudah jauh. Dia bilang, Whitefield berkhotbah 3.000 kali tentang you must be born again. Engkau harus dilahirkan. Sehingga ketika masanya, orang bukan lari, orang datang sebelum dia berkhotbah, orang sudah datang di situ menunggu dia hadir untuk mendengar khotbah. Tuhan pakai orang-orang seperti ini. Saya mencoba semampu ada. Saya terlambat. Ada seorang yang bertobat, namanya dia dari pihak seberang. Saya mulia, namanya Mulia. Seorang aktivis Palestina yang sangat keras-keras bilang Palestina harus dibantu. Tiba-tiba Tuhan berubah dia. Dan itu bisa terjadi. Oleh sebab itu kita tidak boleh membenci mereka. Kita harus berdoa. Termasuk yang tuh HRS itu. Apa dia bilang waktu diwawancara? Ketika ditanya, bagaimana bawa pemikiran ketika Bapak bertobat? Dia bilang langsung, saya terlambat. Pewawancara kira berpikir itu diwawancara di diaspora kalau nggak salah. Diaspora gereja. Dia bilang apa? Saya terlambat. Yang mewawancara kaget. Terlambat apa ya? Terlambat saya bertobat. Mestinya dari dulu saya harus seperti ini. Dia sudah umur 40 tahun waktu itu. Terlambat. Jangan terlambat. Sebab kalau terlambat, itu yang dia katakan. Dan sampai hari ini dia dengan giat menyatakan Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, Whitefield khotbah pertama, dia berkata, dia merasakan, dia harus tegas. Walaupun banyak orang tidak mau, tetapi ternyata setiap kali khotbah ribuan orang datang. Walaupun musim dingin, salju, mereka datang. Dia mengatakan, saya diberikan otoritas Injil. Jadi ketika saudara menyampaikan Injil kepada orang lain, siapapun saudara hari ini ada di sini, tidak usah takut. Ada otoritas. Apa yang dikatakan Tuhan di Matius 28? Kepadaku diberikan apa? Kuasa di langit dan di bumi. Pergilah, bicaralah, jadi saksi. I will live, I will bless you. Aku akan menyertai sampai kapan? The end of the age. Sampai dunia ini berakhir. Jadi penyertaan Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian yang hadir hari ini kalau berani menyampaikan Injil Yesus Juru Selamat. Tidak usah takut. Itu yang otoritas Tuhan sudah berikan, dan itu yang terjadi. Kesaksian Whitefield. Bapak Ibu Saudara, penginjilan harus membawa orang yang penuh dosa bahwa mereka harus menyerahkan diri kepada Kristus, bertobat. Kalau tidak, mereka terkena kutukan dari dosa pemberontakan, dosa awal sejak dahulu. Tentu dosa Adam. Tapi bukan hanya itu. Masakan saya sudah berdosa sejak dewasa ini, kita bilang Adam. Saya pun berdosa kalau sudah dewasa, bukan karena Adam. Dosa yang siapa? Itu harus diulang-ulang. Itu penginjilan. Dan itu harus kita sampaikan. Walaupun menyinggung. Nanti kita lihat sebentar. Kita lihat. Inilah mutlak penginjilan. Coba kita baca kisah 3. Kisah 2 ayat 37. Kisah 2 ayat 37. Ini menarik ini. Kisah 2 ayat 37. Saya coba mempersingkat waktu. Di situ dikatakan, ya, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi kata terharu ini dikatakan di teksnya prik. Dia berkata ini tertusuk. Kalau terharu kan berarti kita perasaan. Aduh dia meninggal. Ini dia mereka diinjili oleh orang, dia tertusuk hati mereka. Hati mereka harus tertusuk. Demikian pun hari ini. Kalau Anda tidak bertobat, masuk neraka. Tidak ada lagi. Tuhan sudah dekat, saudara. Kita tidak ada lagi waktu untuk berleha-leha. Tertusuk. Ya. Kita pun di dalam jemaat harus seperti itu. Kita harus lebih giat. Saling melakukan hal yang Tuhan suruh. Ya. Dikatakan setiap minggu, tugas terbesar seorang pengkhotbah menyampaikan apa yang Allah ingin mau disampaikan. Ayat dan tema harus disampaikan
dipegang kuat, menggerakkan jiwa sendiri. Saya tidak mungkin menyampaikan saudara akan mati ke dalam neraka kalau saya sendiri masih dalam neraka. Saya harus mengatakan, ada seorang bertanya, Bapak sudah pasti masuk. I believe. Saya mati sebelum dia datang. Saya sudah di tempat yang disiapkan Tuhan. Saya mati, saya hidup sementara dia masih datang kepada jemaat seperti kepada jemaat Tesalonika. Saya akan terangkat bersama orang yang mati lebih dahulu. Harus ada kepastian diri, baru kita sampaikan kepada orang yang belum diselamatkan. Itu ketegasan, itulah karunia otoritas yang Allah berikan. Itulah yang kemarin dengan pertama ada orang kumpul situ, asap, tapi itu kita ingat ini. Kalau saya diam, saya bukan orang Kristen. Untuk apa saya jadi orang Kristen kalau tidak bisa bersaksi? Saya tidak bisa asap rokok. Saya harus menjauh. Karena kalau tidak saya mati. Mana mungkin saya mau mati sia-sia gara-gara asap rokok? Saya kalau mati di dalam Tuhan di saat ini, kalau saya tergeletak, itu Tuhan. Tapi bukan karena asap rokok. Dan kita harus menyampaikan. Baru mereka keluarkan semua isi hati mereka. Ini baru awal. Oh iya, anak saya begini. Mereka keluarkan, saya dulu begini. Tiba-tiba itulah otoritas Tuhan bangkitkan. Next time saya akan menyatakan, kalau saudara-saudara hanya tetap terus dengan perasaan terharu seperti yang diterjemahkan di Lai 23. No, saudara tidak akan. Saudara boleh bilang saudara boleh kembali tapi masih hidup berantakan. Berantakan bukan berarti saya tegur mereka. Tuhan yang mengatakan, saya harus berani seperti dikatakan batu intan. Yeskiel harus berani. Dikatakan setiap hamba yang berada di mimbar, bahkan bukan cuma hamba, puji-pujian pemimpin, penyanyi, pengiring musik, adalah kesaksian bahwa dirinya betul sudah menjadi milik Tuhan dan dia harus mengumandangkan pertobatan untuk kita sama-sama. Terakhir saudara, Tuhan suruh Yeskiel berkhotbah di tengah-tengah penyesatan umat pilihan ini. Ya. Dr. Lloyd Jones mengatakan di abad 20, ini kita berada di abad 21-22 ya. 2021-2022 ya. Pengkhotbah harus berani, apakah orang mau dengar atau tidak. Saya harus menyampaikan agar mereka melarikan diri dari lautan api neraka. Mereka berdoa, semoga orang-orang yang mendengarkan apa yang disampaikan dari 1000 tahun yang lalu, Martin Luther sampai hari ini, Spurgeon 200 tahun lalu, Jones dan lain-lain, ada yang mendengar. Kita hanya menyampaikan. Mereka mau mendengar atau tidak, kita harus menyampaikan. Penyesatan apa yang paling luar biasa hari ini? Bahasa roh. Stephen Tong bilang begini, itu bahasa apa itu? Saya tidak tahu apa saya punya pengajaran. Saya menghormati dia sejak saya masih umur muda. Tapi dia dengan berani mengatakan, itu bahasa apa itu? Baru kemudian dia berkhotbah lagi di YouTube, dia bilang, ada banyak pendeta-pendeta masuk neraka. Heboh dunia. Berani loh, memang betul dikatakan di Alkitab begitu. Tuhan, apakah tidakkah kau melihat kami berkhotbah demi namamu? Tidakkah engkau melihat kami melepaskan orang dari iblis demi namamu, mengusir setan demi namamu? Ada di Alkitab, di mana itu? Lihat. Nah itu Stephen Tong. Ini pendeta-pendeta ini akan masuk neraka. Orang heboh, orang yang tersinggung pasti heboh. Tapi Alkitab yang mengatakan, kalau saya begitu, kita pun akan masuk neraka. Tidak ada dia speak in tongue, bukan speak in spirit. Kalau sekarang bilang berbicara dalam bahasa roh, itu berbicara speak in spirit. Berarti Roh Kudus yang berbicara. Di situ dikatakan di sini speak in tongue. Kalau tidak saya ada lidah hari ini, saudara tidak paham tentang saya. Baru di bagian lain, kalau ada orang yang berbicara yang unknown tongue, bahasa yang tidak dipahami, dia harus berdiri di sini. 1-2 orang ada yang terjemahkan, baru bisa disampaikan.
Sekarang apa yang terjadi? Sika itu bahasa kalimat apa itu? Nah itu Stephen Tong. Saya setuju. Inilah zaman penyesatan. Inilah yang sudah dinyatakan dia akan turun jadwal di langit. Dia akan turun di angkasa. Rapture. Dan hanya untuk saya dan saudara, bukan orang-orang di luar sana. Dia khusus datang untuk saya dan saudara. Aku akan pergi, kemudian aku akan datang setelah tempat kusediakan dan akan memanggil kamu. Kapan dia memanggil? Inilah saatnya dia akan datang di awan-awan. Setelah dia naik, dia akan datang. Saya percaya dan saya berharap kita semua akan terangkat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba telah menyampaikan betapa kami kelompok yang hadir di sini harus lebih serius untuk merespons pernyataan dua orang malaikat yang mengatakan dia akan datang kembali, Yesus yang sama di tempat di mana dia naik. Engkau telah memberikan tanda-tanda peringatan begitu banyak dan berperinci seperti apa tanda-tanda kedatangan. Penyesatan akan melanda dunia dan kami melihat itu. Betapa makin dekat Engkau datang. Siapkan hati kami semua, tidak merengek-rengek. Oh, kenapa saya begini? Oh, kenapa saya sakit? Pandang kepadamu Tuhan. Kami memandang semua kepadamu. Saya mengajak jemaat memandang kepadamu. Sehingga kalau seiman ditaruh kepada kita semua, tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang Engkau mengatakan. Itulah yang kami imani. Berkati jemaat ini. Sementara waktunya sangat dekat, agar kita tetap seia sekali. Setiap kali ada dalam perkumpulan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Oh Tuhan, tolong kami. Pada mereka yang sakit, Tuhan tolong berikan kesembuhan. Pada mereka yang lemah, yang tidak hadir, yang merasa melalaikan firman peringatan, Tuhan tolong mereka sebelum terlambat, supaya kita semua bersama-sama diangkat. Inilah doa hamba. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Naikkan lagi satu pujian nomor 16. Nah, kita nomor 16, ku memuji pada bosku.